bahasan dalam kitab fikih. Kemarin terakhir kita sampai kepada al-istihadhah, ya. Jadi istihadhah ini jadi apa namanya? Istihadhah itu adalah darah yang keluar ghaliban yakhruju fi ghairi ayamil haid wan nifas, ya. Artinya itu darah yang keluar bukan di masa haid dan juga masa nifas. Nah, istihadhah itu ada 7 bagian. Ya. Lupa tadi. Ada 7 bagian. Yang pertama namanya mubtada'ah mumayyizah. Apa itu mubtada'ah mumayyizah? Awal mubtada hadam falam ya'ti hadamu haidin min qabl, yaitu pertama kali dia baru keluar darah haid. Sebelumnya belum pernah terjadi haid. Itu namanya mubtada'ah mumayyizah. Jadi dia baru pertama kali haid, belum pernah ngalamin haid, baru pertama kali itu. Ya. Makna mumayyizah, arti daripada mumayyizah hiyallati taraddam ala sifatin qawi wa dha'if kal ahmarul aswad. Yang dimaksud dengan mumayyizah itu darahnya yang keluar tersebut itu atas 2 sifat. Jadi sifat yang kuat dan juga sifat yang lemah. Nah, darah haid itu ada 5 macam. Yang pertama hitam, yang kedua merah, yang ketiga ashqar, ya. Ashqar itu coklat, ya. Terus yang keempat kuning, yang kelima akdar. Akdar itu butek. Nah, itu jenis macam-macam darah haid. Ashqar itu bukan coklat, ya. Pirang apa? Blonde. Ya, jadi pirang. Kuning kemerah-merahan. Kalau asfar itu kuning. Kalau ashqar itu kuning kemerah-merahan. Ada bisa coklat, kayak coklat gitu, ya kan? Termasuk pirang coklat. Nah, itu 5 jenis darah haid itu. Jadi yang pertama hitam, yang kedua merah, yang ketiga ashqar itu pirang atau blonde, ya. Terus yang keempat coklat kuning, dan yang terakhir akdar itu adalah butek. Ya. Butek atau keruh. Butek lah yang lebih ini, butek, ya. Ya kan. Hukumnya gimana kalau misalkan mubtada mumayyizah? Hukmuha al-qawi haid wa dha'if istihadhah. Kalau ibtada mumayyizah itu ngukuminnya gampang. Pokoknya yang paling kuat itu haid. Ya. Yang lemah itu istihadhah. Yang paling kuat warna apa? Hitam. Kan yang pertama tadi disebut hitam. Pokoknya sesuai urutan yang tadi saya sebutkan. Hitam, merah, pirang, terus kuning, sama butek. Nah, ini apa namanya, hitam ini itu paling utama. Cuma nanti hitam juga ada hitam biasa, ada hitam butek. Nah, hitam butek lebih kuat daripada hitam yang biasa.
Gitu. Merah juga sama, nanti ada merah biasa, ada merah butek, kayak gitu. Jadi nanti dihukuminnya gimana? Ngukumin yang paling kuat. Kalau misalkan yang hitam 7 hari, yang merah 15 hari, berarti yang hitam doang yang dihukumin haid. Yang merah bukan haid. Ya. Suratuha imra'atun taqulu ja'alni dam li'awli marati 20 yaman mutawalian thalathatu ayyamin hadamun aswad qawi wa sab'atun wa 17 yawman damun ahmar dhaif fanahkumu laha bi anna haidha thalathatu ayyam mustihadatuha 17. Atau di sini dikasih gambaran. Ya, gambarannya gimana? Seorang perempuan dia keluar darah selama 20 hari. Yang 3 hari warna hitam, yang 17 hari warna merah. Maka dihukumin yang 3 hari haid, yang 17 hari ada istihadah. Syurutut tamyiz, tapi syarat tamyiz, ya syaratnya kita kan tadi apa itu mumayyizah. Mumayyizah itu artinya yaitu yang terlihat darah 2 sifat. Ya, darah yang kuat dan juga darah yang lemah. Nah, itu ada syaratnya. Syaratnya 4. Syarat yang 4. Yang pertama alayan qasal qawi an aqalil haid. Yang pertama syaratnya darah yang kuat tersebut ketika dia keluar nggak boleh kurang daripada paling sedikitnya haid. Paling sedikitnya haid berapa lama? 24 jam. Nah, itu yang kuat nggak boleh kurang dari 24 jam. Terus yang kedua ala yazidal qawi an aksaril haid. Darah yang kuat tersebut tidak boleh ketika keluar tidak boleh melebihi daripada waktu paling lamanya perempuan haid 15 hari, nggak boleh lebih. Kalau misalkan darah yang hitamnya itu keluar lebih dari 15 hari, berarti nanti beda lagi hukumnya. Bukan ibtadaah mumayyizah. Karena syarat mumayyizah itu. Syarat mumayyizah yang pertama darah yang kuat tersebut ketika dia keluar nggak boleh kurang dari waktu paling sedikitnya haid. Paling sedikitnya waktu haid. Dan juga tidak boleh lebih daripada paling banyaknya haid. Terus yang ketiga alla yanqasa dhaif an aqali tuhur. Ya, itu. Terus yang ketiga darah yang lemah itu ketika dia keluar tidak boleh kurang daripada paling sedikitnya waktu suci. Maksudnya apa? Kalau cuman darah yang lemahnya itu keluar 14 hari, berarti itu masalahnya beda lagi. Ya kan? Karena nggak boleh kurang dari 15 hari, harus di atas 15 hari. Darah yang merahnya itu tadi kayak tadi nih. Kan yang hitam 3 hari, yang merahnya 17 hari. Makanya dihukumin yang 3 hari haid, yang 17 hari bukan. Tapi kalau misalkan yang merahnya itu cuman 12 hari, ya kan? Atau 13 hari. Kalau 12 hari berarti digabungin yang sama yang pertama, bisa dihukumin jatuhnya berapa? 3 tambah 12 15. Berarti bisa dihukumin semuanya haid. Gitu. Jadi harus lebih. Darah yang lemah tersebut harus lebih dari 15 hari. Terus syarat yang terakhir ayakun dhaif wilaan. Syarat yang terakhir antara keluar darah yang lemah dengan darah yang kuat itu nyambung, nggak ada jeda. Tapi kalau ada jeda terputus baru nanti keluar darah lagi beda. Nah, itu berarti beda lagi urusannya. Gitu. Ya. Nah, itu syarat mubtadaah, syarat mumayyiz. Pokoknya kalau ada kalimat mumayyizah, syarat yang 4 ini harus ada. Ya. Nah, itu yang pertama. Jadi yang pertama mubtadaah mumayyizah. Terus yang kedua mubtadaah ghair mumayyizah. Yang kedua mubtadaah ghair mumayyizah. Apa itu mubtadaah ghair mumayyizah? Yallati taradam bi sifatin wahidah. Yaitu kejadiannya ketika dia keluar darahnya cuma satu sifat doang. Jadi kalau misalkan merah dari awal sampai akhir merah doang, atau misalkan hitam dari awal sampai akhir yang keluar hitam doang. Ayakulah wa ahmar masalah. Misalkan contoh semua merah. Wa kadzalika man faqada syartan min syurutit tamyiz. Ya, begitupun juga syarat-syarat tamyiz gak ada pada kejadian itu. Yang tadi tuh
nggak boleh kurang daripada paling sedikitnya haid, itu nggak ada. Terus juga ala yazidal qawiyan aktsaril haid, ya, keadaan yang kuat itu tidak lebih daripada masa paling lama haid, kayak gitu. Itu nggak ada semua, ya. Wakadzalika faqad syartu min syuruti tamyiz. Gimana hukumnya? Hukmuha haidun yaumun haiduha yaumun wa lailah wa tuhruha 29 yauman in arafat waqta ibtida'id dam wa illa fatuhayyirah wa sayati hukmuha, ya kan. Jadi nanti misalkan gini, seorang perempuan dia keluar darah selama 1 bulan, tapi darahnya merah doang, nggak ada perubahan. Tapi itu darah keluar selama 1 bulan. Maka yang dihukumin haid berapa lama? Cuman 1 hari 1 malam. Sisanya 29 hari itu dihukumin istihadhah, harus dibayar tuh. Kalau istihadhah harus diqadha. Ya. Gitu. In arafat waqta ibtida'id dam, jikalau dia tahu kapan dimulainya itu darah keluar. Wa illa fa mutahayyira wa yasaitu hukma. Tapi kalau misalkan dia nggak tahu kapan pertama mulai keluar darahnya, maka itu dihukumin mutahayyirah. Mutahayyirah itu yang masih diragukan, bingung. Nanti ada lagi hukumnya bakal ada di depan. Itu. Jadi kalau mubtada ghair mumayyizah itu dia keluar darahnya 1 warna doang, tapi selama 30 hari keluarnya. Ya kan, 1 bulan keluar cuman begitu. Nah nanti bagaimana itu ngehukumin mana yang haid, mana yang bukan haid? Nah dihukumin yang haid adalah yang 1 hari 1 malam. Selebihnya itu adalah istihadhah. Terus gambaran yang ketiga mu'tadah mumayyizah. Wa hiya allati sabaqa laha haid wa tuhur. Mu'tadah itu artinya adat, ya udah kebiasa. Ya, udah terbiasa. Wahiyallati sabaqalaha haidun wa tuhur, yaitu seorang perempuan yang sebelumnya pernah ngalamin haid dan juga suci daripada haid, ya kan. Itu. Gimana hukumnya? Hukmuha yuhkamu laha bitamyiz walau khalafa adataha. Maka hukumnya dihukumin dengan tamyiz, ya. Walaupun dia itu terjadi perbedaan daripada adat kebiasaannya. Jadi sama adat kebiasaan itu berbeda terjadi kejadiannya. Nah, di sini digambarkan contohnya. Contohnya gimana? Imra'atun taqulu ana haidun min asy-syahril ladzi qabla al-akhir 5 ayyam. Contoh gini. Misalkan nih kan sekarang Maret. Sebelum Maret apa? Februari. Di Februari dia keluar haid selama berapa hari? 5 hari. Februari dia keluar haid 5 hari, ya kan. Nah pas masuk bulan Maret, ya, pas masuk bulan Maret dia haid selama 25 hari. Tapi setelah selesai daripada suci, ya, maksudnya. Jadi 5 hari nih, 5 hari haid. Habis itu suci 15 hari, nggak lama kemudian dia keluar haid. Ya kan? Itu haid, keluar darahnya sampai 25 hari. Ya kan? Itu. Asyra ayyam damun aswad wa 5 ayyam damun ahmar. 10 hari darah yang keluarnya itu warna hitam dan yang 15 hari warna merah. Fanahkumu bi anna haidul asyratil ula li anna tamyiz aqwa minal adat li dhuhurihi. Wali anahu alamatun fidda madam alamatun fi sahibatihi. Dibilang, maka gimana hukumnya? Dihukumin haidnya 10 hari. Padahal kebiasaan dia haid berapa hari? 5 hari. Kan di bulan sebelumnya dia haid itu 5 hari. Ya kan? Di Februari 5 hari, ya kan? Dia suci. Nah, pas masuk bulan Maret tiba-tiba dia haid selama 25 hari. Tapi 10 hari darahnya hitam, 15 hari darahnya merah. Bagaimana ngukuminnya? Ya itu yang 10 hari itu haid, yang 15 hari
Bukan. Walaupun berbeda dengan adat kebiasaannya. Adat kebiasaannya berapa? 5 hari. Itu ya, wali ana alamatun dam. Ya. Karena tandanya itu ada dalam darah. Lianna tamyiz aqwa minal adat li dhuhurihi. Karena tamyiz itu lebih kuat daripada adat ketika dia nampak. Maksudnya ketika terjadi, ya kan? Itu. Pada alamat untuk sahabatihi. Dan darah itu menunjukkan bahwa dia itu ketika keluar darah itu bahwa tanda perempuan dalam keadaan haid. Itu. Yang kelima, yang keempat ya. Yang keempat, kita sampai 4 aja dulu. Mu'tadah ghair mumayyizah. Ada namanya mu'tadah ghair mumayyizah. Jadi mu'tadah ini dia udah terbiasa, udah pernah haid dan suci. Tapi ghair mumayyizah, ya kan? Gitu, dia tidak termasuk daripada mumayyizah. Dzakirah li adatiha gadran wa waqtan. Tapi dia ingat ya, kebiasaan dia haid secara berapa lamanya, terus waktu haidnya itu kapan, itu dia ingat, ya kan? Gimana hukumnya? Hukumnya turaddu ila adatiha gadran wa waqtan. Hukumnya dikembalikan kepada adat kebiasaannya di dalam masa keluar dia haid dan juga dimulai kapan waktu dia keluar haid. Jadi kalau perempuan tuh biasanya udah tahu nih, misalkan setiap bulan itu jatuhnya di bulan pertama apa di bulan pertengahan apa di bulan terakhir. Nah ini berarti dzakirah li adatiha. Dia ingat sama kebiasaan dia keluar haidnya tersebut, ya kan? Secara waktunya berapa lama, terus kapan mulai keluarnya, itu dia ingat semua, ya kan? Jadi li adati gadran wa waqtan, dzakiratan li adatiha gadran wa waqtan. Di sini juga ada nih. Cuman kita pindah ke kitab yang lain dulu. Ya kan, ada mu'tadah ghair mumayyizah wa hiya allati tarahu bi sifatin wahidah min awal syahr ila akhiri. Fa in kanat dzakira li adatiha gadran wa waqtan raddat ila adatiha gadran wa waqtan. Ada kan? Nah, wa in kanat nasihatan lahuma fa kullu zamanin yamurru 'alaiha muhtamilil haid wa tuhur wal inqita kama sayati. Nah, gimana hukumnya? Dikembalikan kepada adat kebiasaannya. Ayat panah kumu bi adatiha wal adat tathbutu bi akhir marrah. Ya. Itu bi akhir marrah. Panah kum bi adatiha, maka kita akan menghukumi dengan adat kebiasaannya. Dan adat tersebut itu akan tetap dengan yang terakhir, ya, dengan 1 kali. Surat Tuha bagaimana gambarannya? Gambarannya gini, inna halat min asyhari ladzi qablal akhir sabat ayam. Hampir sama kayak tadi. Jadi kayak misalkan Februari sama Maret. Di bulan Februari dia keluar darah dia haid selama 7 hari. Ya. Tsumma fi syahril akhir ja'a dam sab'ata asyar. Terus di bulan yang kedua, yaitu di bulan Maret, di bulan terakhir dia keluar darah, itu dia keluar darah selama 17 hari. Wahia la tumayyiz launa dam, ya, dan warna darah itu tidak mumayyizah. Ayatarahu bisifatin wahidah. Kalau mumayyizah itu kan warna darahnya ada yang kuat, ada yang lemah. Kalau tidak mumayyizah berarti warna darahnya satu warna doang. Gitu. Tarahu bisifatin. Fa naqumu bi anna haidha sab'atu ayyam amalan bi syahri ladzi qablahu li'annahu adatuha haitsu innal adat tathbutu bi akhir marrah wal asyratul ayyam al baqiyah istihadhah. Maka kita hukumin haidnya dia itu 7 hari. Sisanya 10 hari maka itu dihukumin istihadhah. Nah, bagaimana kita bisa ngehukumin 7 hari? Jadi kita hukum 7 hari ini karena terakhir dia haid itu 7 hari. Jangan yang bulan sebelumnya, jangan yang Januari. Jadi patokannya sama yang Februari. Jadi dia Januari haid, Februari haid.
ya kan, sama Maret. Nah yang bermasalah di bulan Maret kan, gitu. Nah yang bulan Januari misalkan, contoh bulan Januari dia keluar headnya tuh 5 hari, bulan Februari 7 hari. Nah kita jangan pakai yang 5 nih, walaupun dari bulan sebelumnya Desember, November, Oktober dia 5 hari terus, ya kan. Tetap yang dipakai patokan itu bulan yang terakhir dia head sebelum kejadian istihadah, gitu. Jadi Februari dia 7 hari. Nah makanya nanti ketika dia bermasalah atau istihadah di bulan Maret, maka dihukumin headnya itu selama 7 hari. Sisanya 10 hari adalah istihadah. Nah itu gambaran tentang mu'tadah ghair mumayyizah. Jadi dia udah kebiasaan tapi tidak mumayyizah, tapi dia ingat kapan dia keluar head, sama juga dia ingat berapa lama dia biasanya keluar head. Nah itu ya. Jadi kita baru sampai 4. Yang pertama mubtada ghair mumayyizah, yang pertama mubtadaah mumayyizah. Pokoknya kalau ada kalimat mumayyizah kita harus ingat apa itu yang dimaksud dengan mumayyizah. Mumayyizah artinya ya, darah yang keluarnya tersebut ada 2 warna, yang kuat sama yang lemah. Kalau tidak mumayyizah berarti darah yang keluarnya 1 warna, gitu, nggak 2 warna, 1 warna. Pokoknya gitu aja. Kalau mumayyizah berarti darah yang keluar itu 2 warna, ada yang kuat, ada yang lemah. Kalau tidak mumayyizah berarti darah yang keluarnya itu 1 warna, gitu aja ya. Jadi kalau mubtada mumayyizah gampang, mana yang kuat itu kita hukumin head ya, dengan syarat-syarat yang 4 tadi, gitu. Yang lemah maka dihukumin istihadah. Kalau yang kedua mubtada ghair mumayyizah, maka kayak misalkan orang keluar, seorang wanita keluar darah selama 1 bulan, ya kan. Nah dihukumin 24 jam itu head, sisanya bukan head, istihadah, gitu. Nah gambaran yang ketiga mu'tadah mumayyizah. Jadi mu'tadah mumayyizah, pertama mubtadah mumayyizah, yang kedua mubtadah ghair mumayyizah, terus yang ketiga mu'tadah mumayyizah, gitu. Dia mu'tadah tapi mumayyizah. Mumayyizah itu berarti dia darahnya keluar 2 warna, gitu. Nah ada mu'tadah ghair mumayyizah, itu yang keempat ya. Jadi yang ketiga sama yang keempat hampir sama, cuman bedanya mumayyizah sama ghair mumayyizah. Nah nanti yang keempat sama yang kelima hampir sama juga. Bedanya apa? Kalau yang keempat itu kan dia ingat adat kebiasaan dia keluar, dan juga kapan dia keluar head, berapa lama dia biasa head, itu ingat. Nah kalau yang kelima nanti itu dia tidak ingat, jadi dia nggak ingat dia biasanya head berapa lama, nggak ingat. Makanya kita suka anjurkan sama perempuan nih, kalau bisa kalau pas head tuh dicatat, dilingkarin di kalender tanggal, itu penting. Jadi nanti dia biar tahu kebiasaan. Dan terakhir kayak seperti ini, kadang ada perubahan, ya kan? Kayak tadi Januari 5 hari, Februari tiba-tiba dia keluar 7 hari. Ketika Maret bermasalah, jangan pakai yang patokan Januari, tapi yang dipakai patokannya yang ada di Februari, kayak gitu. Jadi yang terakhir. Wallahu a'lam bishawab.